Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anak bagi kalian siswa baru SMA PGRI Cianjur. Perkenalkan di sini dengan Bapak Ibrahim Aji. Di sini Bapak akan mengajarkan atau sharing ilmu tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, di sini untuk pembelajaran pertama, pembelajaran via daring ini, kita akan membahas bab 1, yaitu mengenai aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bab 1 ini nanti kita akan membahas mengenai 7 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari mengenai Al-Karim. Kemudian akan mempelajari Al-Mu'min. Terus yang ketiga Al-Wakil. Kemudian yang keempat Al-Matin. Yang kelima Al-Jami. Terus yang keenam yaitu Al-Adl. Yang ketujuh yaitu Al-Akhir. Nah, anak-anak peserta didik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama di sini Al-Mu'min atau Al-Karim. Al-Karim itu mohon didengarkan dengan baik-baik. Al-Karim itu artinya adalah Allah Maha Mulia. Allah Maha Mulia, kemudian Allah Maha Dermawan, kemudian Allah Maha Pemurah. Nah, sebelum lanjut dari pengertian Al-Karim ini, kita kembali lagi kepada pengertian apa itu yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Mari kita pelajari dulu dengan baik apa itu arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berasal dari kata asma atau yang artinya itu nama. Husna itu artinya adalah baik. Jadi kalau digabungkan apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, kembali lagi kepada Al-Karim. Al-Karim itu adalah Allah Maha Mulia, Allah Maha Dermawan, dan Allah Maha Pemurah. Nah, dari Asmaul Husna Al-Karim ini disebutkan dalam surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor ayat ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayamu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, di pembahasan Al-Karim ini, Al-Karim itu menyebutkan bahwa Allah itu maha segalanya, atau bisa dimaknai Allah itu memberi dan tidak pernah terhenti untuk pemberian segala apapun yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu mengenai rezeki, baik maupun itu mengenai nikmat kesehatan, baik apapun itu Allah Maha Dermawan. Dermawan di sana itu Maha Pemberi. Tidak pernah Allah itu sekalipun pelit. Ya, kesimpulannya tentang Al-Karim itu seperti itu. Kemudian ketika Allah itu berjanji, Allah akan menepati janjinya, akan memberi apapun yang kita minta tanpa melampaui batas apapun. Allah tidak akan membatasi hal apapun yang kita inginkan, pasti Allah akan memberikannya. Nah, itu mengenai Al-Karim. Kalau di sini menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim itu dia Allah yang apabila berjanji akan menepati janjinya. Bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, tidak rela bila ada kebutuhan dia memohon kepada selainnya, meminta pada orang lain. Nah, dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih.
Jadi tidak akan Allah menegur dengan sangat keras. Misalkan kita berbuat dosa, Allah tidak akan menegur dengan sekeras mungkin, tapi minimal Allah memberikan cobaan sedikit saja. Minimal bisa menyebabkan kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, tidak membutuhkan sarana atau perantara. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan sarana atau perantara orang lain untuk kekuasaan Allah itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha kuasa. Jika dikumpulkan seluruh makhluk hidup, baik manusia, baik jin, baik setan, dikumpulkan untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya itu tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin sedikit ulasan mengenai sifat Allah yang Al-Karim, Maha mulia, Maha dermawan, dan Maha pemurah. Baik, kita lanjut kepada Asmaul Husna mengenai Al-Mu'min. Al-Mu'min di sini yang artinya adalah pembenaran atau ketenangan hati dan aman. Jadi Al-Mu'min itu artinya Allah yang maha pemberi rasa aman kepada seluruh makhluk hidup. Nah, jadi ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ketenangan hati yang sejuk, hati yang tenang. Ini disesuaikan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Yang artinya, mari kita bacakan dulu ya, jangan langsung artinya, bacakan dulu Arabnya atau Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, siapapun yang meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada dukun, tidak meminta kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita meminta kepada orang pintar, orang dukun misalkan. Nah, itu tidak akan merasakan rasa aman. Tapi ketika kita tidak tapi kita misalkan kita itu hanya berdoa meminta hanya kepada Allah, insya Allah kita akan memiliki rasa atau hati yang tenang, aman, tentram. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menyebabkan hati gundah, terasa tidak tenang. Sudah dosa, pasti itu sudah dosa. Nah, yang patut dicatat di sini, kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min ini, kita harus beriman, harus menjadikan orang yang ada di sekeliling kita itu merasa aman, minimalnya tidak mengganggu orang lain dengan ucapan ataupun perbuatan yang membuat orang lain tidak nyaman. Nah, seperti itu. Terus pernah ada juga di sini mengenai ketertiban atau kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan demi Allah tidak beriman kepada para sahabat. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah SAW? Nah, Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman karena dari gangguannya. Nah, ketika seseorang mengganggu tetangganya, temannya, baik siapapun itu selain diri kita sendiri, nah itu
oleh Rasulullah SAW dikatakan orang yang tidak beriman. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin dikatakan orang yang beriman, mari kita jaga diri kita sendiri untuk tidak mengganggu orang lain. Sebab ketika kita mengganggu orang lain, nah dikatakan oleh Rasulullah SAW orang tersebut tidak beriman. Itu ya anak-anak. Kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya mengenai Asmaul Husna yang ketiga, mengenai Al-Wakil. Al-Wakil itu di sini artinya adalah maha mewakili. Allah maha mewakili atau maha pemelihara. Nah, Al-Wakil ini sangat luas. Allah mewakili seluruh apapun yang ada di alam semesta ini, Allah yang atur. Kalau di sini jika dipanjangkan akan sangat lebar karena ini menyangkut kepada ketauhidan kita atau kepenyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini disebutkan sesuai dengan surat Az-Zumar ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Jadi baik diri kita yang selama ini sehat, alhamdulillah ya. Mengenai sekarang kan banyak orang yang terkena virus corona, ada yang sebagian sakit, tidak bisa sekolah. Nah, kita yang sekarang alhamdulillah sehat, itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kesehatan, rezeki, baik apapun itu mengenai seluruh aspek di dunia ini, Allah yang ngatur. Baik itu hewan, makannya jin, itu Allah yang atur. Seluruh aktivitas di dunia ini yang di akhirat pun Allah yang atur. Nah, kemudian di sini mengenai Al-Wakil yang Allah maha mewakili atau Allah yang maha pemelihara. Di sini ketika kita ingin memiliki keinginan apapun, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantunya. Bahkan disebutkan Allah akan membereskan setiap urusan manusia yang bertawakal kepada Allah. Misalkan kita ini, ya Allah, aku ini sudah melaksanakan belajar, aku ingin lulus sekolah, atau aku ingin naik kelas, atau aku ini ingin menjadi ranking 1 ya Allah, aku udah belajar ya Allah. Nah, dengan kita berusaha terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang sudah kita laksanakan, kita serahkan semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala urusan itu akan Allah bantu, akan Allah selesaikan dengan tidak ada satupun yang Allah tinggalkan, pasti Allah akan bantu. Insya Allah hasilnya pun akan bagus. Soalnya kan ada juga dikatakan itu duit. Kita itu perlu doa, perlu usaha, perlu ikhtiar, kemudian perlu tawakal. Nah, ini tawakal. Tawakal di sini menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terlebih dahulunya itu berdoa, berusaha, kemudian bertawakal. Nah, itu ya anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Mudah-mudahan dengan pengertian ini atau dengan penyampaian ini kalian bisa mengerti, bisa paham walaupun kita jarak jauh gitu ya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Sedikitnya lagi ini mengenai Al-Wakil, yaitu tolong disimak. Al-Wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah dalam sebab-sebab alasan segala sesuatu, dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan Allah. Nah, gitu ya mengenai Al-Wakil ini. Jadi mungkin dari pertemuan ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Bila ada kekurangan dari Bapak mohon maaf. Yang lebihnya, yang benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya itu dari kekurangan ilmu Bapak pribadi ya. Ditutup dengan doa, mari kita baca doa dengan bersama-sama. Membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.